Nah, malam ini, saudara-saudara, kita akan mulai belajar dari buku atau surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Oke, nah, Richard bertanya kenapa tidak lanjutkan ke Kolose ya. Nah, memang Kolose kita nanti akan lanjutkan lagi ya. Kolose memang ada intinya ada pelajaran doktrin dan juga praktikal ya. Tapi saya pikir kita mulai dari malam ini dari surat Roman. Kita ingin belajar banyak hal karena surat Roma ini sangat penting bagi kita. Oke. Nah, surat Roma ini salah satu kitab atau buku ya utama yang sangat penting di dalam perjanjian baru, saudara. Ya, banyak pendeta atau para teolog mengatakan, termasuk Dr. Ruckman, ya, dia mengatakan salah satu kitab terpenting di seluruh kitab suci karena surat Roma ya membahas doktrin keselamatan. Nah, ini yang sangat dasar ya, pengajaran yang sangat penting bagi kita bagaimana kita bisa diselamatkan. Oke. Nah, inti utama doktrin di dalam surat Roma adalah justifikasi atau justification by faith. Kalau istilahnya di Indonesia kan dibenarkan oleh iman, ya, sekali lagi dibenarkan oleh iman, bukan karena mentaati hukum Taurat gitu. Ini yang penting. Nah, saudara-saudara, justification by faith itulah yang terjadinya reformasi ya pada zamannya Martin Luther karena dia membaca ya surat Roma ini dan Galatia. Akhirnya dia bilang, wah, ini ajaran yang dulu dia pegang itu banyak yang tidak sinkron, tidak sesuai ya dengan ajaran Rasul Paulus. Nah, maka itu dia mengatakan ini sangatlah penting dalam keselamatan. Justification by faith, bukan karena dia mentaati hukum-hukum dan juga aturan-aturan tradisi gereja. Oke. Nah, sangat jelas surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ya dari Korintus di abad yang ke-58 ya. Banyak menafsir sampai 58 atau sampai 60 ya. Dan gereja Roma sudah terkenal di zamannya Rasul gitu ya. Kalau saudara membaca itu di Roma pasal 1 ayat 8 ya, Paulus mengatakan ya, sebelum Paulus pergi ke sana kan dia mengatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atau kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, tentang iman yang mereka percaya, tentu apa yang mereka terima ya dari pengajaran-pengajaran Rasul, yang mereka pegang, mereka taat, jadi terkenal atau tersohor ke seluruh dunia. Nah, siapa yang memulai gereja di Roma? Alkitab tidak mencatat. Ya, banyak penafsir mengatakan mereka bisa exit. Jadi satu gereja di Roma itu ada kemungkinan ya, karena hasil penginjilan Rasul Petrus pada waktu dia berkhotbah, di mana ketika Roh Kudus turun ya pada hari Pentakosta, karena di sana ditulis ada orang Roma juga. Nah, orang Roma ini tentu bisa juga adalah orang Yahudi yang tinggal di Roma, oke? Jadi mereka setelah mendengar khotbahnya Petrus, kemungkinan ya kita mengatakan dia kembali ke sana, dia membangun satu gereja di Roma. Nah, karena itu mereka sudah terkenal dan juga imannya juga tersohor, makanya Paulus mengatakan, wah, ini saya ingin mau mengunjung ya kalian ya. Dan juga dia juga mau mengunjung sampai nanti mau pergi ke Spanyol gitu. Nah, ini adalah kerinduan, keinginan daripada Rasul Paulus ingin bertemu dengan gereja di Roma. Nah, saudara, keinginannya ini memang tercapai ketika dia mengatakan bahwa
aku ingin ke Yerusalem dulu, ya sebelum berangkat ke Roma ya. Nah, saudara bisa baca itu di Roma pasal 15 ayat 24 sampai ayat 25 ya. Nah, kita membahas mengenai introduksi ini dulu supaya kita mengerti bagaimana Rasul Paulus ini menulis surat Roma ini. Ya, bagaimana dia bisa pergi ke Roma, kan begitu. Nah, saudara bisa lihat di Roma 15 ayat 24 di sana mengatakan, nah, aku harap dalam perjalananku Spanyol. Nah, dia mau ke Spanyol. Aku dapat singgah. Nah, singgah tempatmu itu Roma dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengatakan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tapi sekarang aku sedang, nah perhatikan, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara lihat, dia sudah ada keinginan ke sana, tapi dia bilang, aku ini sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk membawa persembahan, the love gift from the Corinthian church to give to the saints in Jerusalem. Jadi banyak jemaat yang mengasihi orang-orang Jerusalem. Orang-orang kafir atau bangsa lain yang percaya bertobat, mereka memberi persembahan kepada saudara-saudaranya atau saints, khususnya orang Yahudi yang percaya ya. Nah, Paulus yang bawa itu persembahannya ke Yerusalem. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Paulus pergi ke sana, dia ditangkap oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi, para Farisi, para pemimpin Yahudi mengatakan Rasul Paulus ini pengacau katanya. Karena dia melawan orang Yahudi untuk menghilangkan hukum Taurat. Nah, maksud mereka itu. Karena dia bilang tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat untuk mencapai keselamatan. Maka itu justification by faith. Mereka nggak terima. Oke. Nah, tapi hal ini terjadi saudara-saudara ya. Karena memang Tuhan menghendaki. Nah, setelah ditangkap, diadili, Paulus ini mau dihukum, lalu dia naik banding kepada Kaisar. Nah, Kaisar kan tinggal di Roma. Jadi tadi rencanakan sendiri yang mau pergi ke Spanyol, mau pergi ke Roma. Tapi kali ini dia ditangkap karena dituduh penjahat, pengacau. Nah, akhirnya dia naik banding ke Roma. Nah, sekarang dia pergi ke Roma tanpa mau perlu bayar pakai transport sendiri, tidak perlu bayar tiket karena dia kan orang ditahan ya. Nah, dia berlayarlah pakai kapal yang ditentukan oleh Romawi itu pergi ke Roma. Nah, saudara, jadi adalah kehendak Tuhan bahwa dia ingin pergi ke Roma. Tapi dia nggak sampai ke Spanyol ya, saudara ya. Memang di suratnya Tuhan pernah menulis dia mau ke Spanyol dan ke Roma begitu. Tapi dia hanya sampai ke Roma, ditahan sana dan kemudian dipancung dia. Nah, sudah kita lihat konteks konten ya atau isi daripada surat Roma ini yang utama tadi yang sudah saya katakan itu ya justification by faith, dibenarkan oleh iman, kemudian doktrin keselamatan, diselamatkan karena anugerah, nah, oleh iman tanpa ada usaha gitu. Ya, Roma juga mengajarkan tentang kata penebusan. Nah, penebusan itu redemption by blood ya, by blood of Jesus Christ. Kemudian ada pengudusan sanktifikasi. Nah, orang Kristen yang telah diselamatkan, yang telah dibenarkan dalam kehidupannya sehari itu perlu namanya sanktifikasi. Ya, dikuduskan karakter hidupnya dan sebagainya ya. Kemudian juga ada ajaran di dalam Roma ini mengenai predestinasi. Nah, yang di sini predestinasi itu bukan faham predestinasi yang diajarkan oleh Calvinis ya. Ya, predestinasi itu kepada diadopsi kalau kita penganut Bible believers ya, di mana kita ditempatkan, ditentukan untuk diadopsi menjadi anak-anak Allah, kan begitu. Oke. Kemudian ada lagi yang mengenai tentang regenerasi. Nah, ini semua adalah satu paket tentang keselamatan. Kemudian setelah kita generasi, kita diglorifikasi, ya saudara, dari orang berdosa, ya kita selamatkan, ya kemudian kita disanktifikasi,
ditentukan menjadi anak Allah, kemudian kita digenerasi kan ya, dan kita diglorifikasi. Nah, itu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang diselamatkan. Itu. Nah, ini yang sangat penting dalam ajaran New Testament. Gitu. Oke. Nah, kalau surat Roma ini memang dapat kita bagikan 5 bagian, gitu ya, tentang ada historical ya, perjalanan mengenai Paulus sendiri suratnya, kemudian ada juga menggunakan doktrinal, yang sudah katakan tadi ada yang soteriologi keselamatan, redemption, itu doktrinal. Kemudian di dalam suratnya ini juga ada namanya nubuatan, ya, profetik, ya, nubuatan, pasal 9-11 ya, tentang orang Israel yang telah di-cut, ya, nanti akan dicangkokkan lagi, dikembalikan lagi. Nah, itu ada nubuatan sana. Kemudian bagian keempat itu pasal 12 sampai 14 itu adalah praktikal. Nah, Paulus mengapa dalam suratnya kalau kita lihat ya, dia selalu ada menekankan mengenai doktrin, dan kemudian ada namanya praktikal, ya. Praktikal itu ya kehidupan sehari yang kita harus praktekkan. Kemudian terakhir itu konklusi dalam suratnya. Oke. Nah, Saudara, ini sebagai introduksi ya, pendahuluan dari surat Roma ini. Nah, kita ingin bertanya, di dalam suratnya Paulus ini, Roma ini, kenapa dia tidak pernah menyebut atau menyapa Rasul Petrus? Nah, sebagian orang Kristen mengatakan, katanya menurut mereka sebagai Kristen, bahwa Petrus ada kemungkinan di Roma membangun gereja di sana, ya kan? Itu menurut mereka, menurut tradisi. Nah, kalau kita ikut tradisinya Roman Katolik, ya mereka percaya kan, Petrus itu memang pop yang pertama atau paus pertama Roman Katolik. Tetapi kalau kita lihat di dalam surat Roma, saudara-saudara, bahwa Paulus ya sama sekali tidak ada menyapa namanya Rasul Petrus. Kenapa? Nah, kalau misalnya Petrus ada di Roma, dia adalah rasul yang sangat penting. Karena apa? Disebut soko guru. Paulus mereka kan soko guru. Dia kan murid Yesus, ya, yang dididik oleh Yesus langsung. Bahkan Petrus dianggap adalah pemimpinnya para rasul. Kan begitu. Masa Paulus tidak menyapa, tidak menyebut nama Petrus, kan begitu kan? Kalau dia ada betul di Roma, tapi nyatanya tidak disebut namanya, tidak disapa namanya. Nah, jadi kita bisa bilang, jadi Petrus tidak pernah ada ke Roma, saudara-saudara, ya, seperti yang diklaim oleh sebagian orang Kristen dan juga apalagi Roman Katolik. Ya udahlah, mereka memang percaya itu ya, Petrus ada di sana, kan? Nah, jadi saudara, sekali lagi kita mengatakan, makanya jelas kalau dalam surat Roma ini, Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasulnya bangsa-bangsa lain, kan gitu. Nah, dia mau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, gitu. Kalau Petrus, dia adalah rasulnya untuk orang Yahudi. Nah, makanya kita lihat argumentasinya itu di dalam surat Roma tidak disebut nama Petrus. Karena Paulus rasulnya bangsa lain ya untuk menginjil kepada orang Romawi, saudara. Oke. Nah, jadi mari kita mengeksplor surat Roma ini demi ayat-ayat demi ayat kita baca supaya kita dapat pengetahuan dan pengajaran kebenaran yang ingin diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen sepanjang masa supaya orang Kristen ya mendapatkan pengajaran yang benar sehingga memiliki iman yang benar dan memuliakan nama Yesus Kristus. Oke. Nah, mari kita melihat ayat demi ayat ya. Oke, kita akan coba atau mungkin ada 10 menit lagi kita bisa bahas yang ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketujuh.
Mari kita lihat firman Tuhan mengatakan demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, kita lihat suratnya jelas. Paulus yang menulis, dia menjadi hamba. Kata hamba itu dulu orang yang terikat, orang yang sudah menjadi miliknya Kristus, maka disebut pakai hamba. Ya, yang dipanggil di sini call ya, call dipanggil menjadi rasul karena dia dipanggil oleh Yesus langsung. Ya, kalau sudah membaca di Kisah Para Rasul pasal 9 ya. Oke, dikudus. Nah, kata dikudus ini sebenarnya bahasa Indonesia terjemahan itu sih harusnya ya dia dipisahkan, bukan dikuduskan, saudara-saudara ya. Nah, maka ini bisa menjadi rancu. Nah, mau buat catatan lah di Alkitab Indonesia. Nah, dikuduskan seharusnya itu the spirit ya. The spirit artinya dipisahkan dari yang lain, dicomot, dipanggil, dipisahkan untuk apa? Memberitakan Injil Allah. Nah, sekarang begini. Ini Injil Allah itu sama nggak dengan Injil Kristus? Nah, ada orang jadi bingung lagi kan? Kenapa disebut the gospel of Christ? Kalau saudara lihat di Markus disebut the gospel of Christ, atau sini the gospel of God, kan begitu. Ya, dan kadang-kadang Paulus memakai the gospel of Christ, oke? Okay? Nah, sebenarnya begini, Injil kan artinya berita baik, ya. Gospel itu good news from God. Tentang siapa? Tentang anaknya Yesus. Yesus itu anak Allah, gitu loh. Sebenarnya pemahaman pengertiannya sama gitu ya. Oke, jadi berita dari Allah tentang anaknya Yesus. Yesus yang apa? Nah, kalau kita bikin lagi lebih ke kerucut lebih kecil lagi, itu artinya tentang Yesus. Yesus yang datang, yang mati, yang bangkit dan hidup kembali, atau Injil. Namanya kita mengenal Injil Kristus. Oke. Nah, kemudian di sini disebut lagi Paulus, Injil itu. Nah, telah dijanjikannya sebelum dengan perantaran nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, kitab-kitab suci ini ya artinya yang perjanjian lama. Di perjanjian lama ada Injil nggak? Ada, namanya Injil itu good news. Good news tentang akan datangnya juru selamat Yesus Kristus, gitu ya. Nah, ini pertama kali kita memakai Alkitab ini kata kitab-kitab suci. Nah, ini dari Paulus sendiri mengatakannya. Kitab suci ya. Perjanjian lama kitab suci, perjanjian baru kitab suci. Oke. Nah, kemudian tentang apa? Yang ketiga tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kenapa lagi disebut sini ada sebut anaknya anak Allah, tapi diperanakan dari keturunan Daud. Nah, ini ingin membuktikan kepada kita di dalam Matius sisilah yang kita sebut sisilah itu buku ya. Buku sisilah itu ada disebut Yesus itu dari keturunannya Daud. Ya, daging fresh yang datang dari keturunannya Daud begitu. Karena di dalam Yesaya jelas mengatakan kan, dari keturunannya Isai kan Daud. Kemudian lahirlah sang juru selamat dari suku Yehuda. Nah, Daud suku Yehuda. Yesus lahir datang dari suku Yehuda, makanya kita Yahudi yang begitu. Jus. Oke, itu sangat jelas. Nah, keempat, ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas ya, Roh Kudus yang telah nyatakan ya kebangkitan Yesus itu buktikan dia anak Allah, dia adalah Tuhan kita. Ayat 5. Dengan perantarannya kami. Nah, perantaran Yesus kami. Paulus menunjukkan dirinya dan mereka yang berita Injil menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, kata kami di sini, saudara-saudara, menunjukkan kepada mereka yang memiliki yang telah dipanggil dapat kasih karunia dan jabatan rasul. Jadi Petrus pergi memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Oke, Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ya, orang Romawi, bangsa Yunani, dan bangsa-bangsa yang lain. Gitu. Oke, kemudian 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Puji Tuhan. Jadi orang-orang Roma yang telah percaya, mereka adalah milik Kristus. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma,
yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus ingin menekankan sekali lagi, ya, bahwa mereka dipanggil orang percaya kalau dipanggil dijadikan orang-orang kudus. Nah, orang kudus kan kan jelas itu ya, saints ya, saint santo. Jadi orang-orang Kristen yang telah selamat, yang ada dalam Yesus, mereka adalah santo. Nah, kalau Roman Katolik kan ya biasanya mereka yang jadi pastor, paus, yang punya kredibilitas, yang punya pelayanan lama, nilainya bagus, ya hidupnya bagus, kemudian baru dikasih jabatannya santo. Nah, kalau kita di dalam Kristus, kita nggak ada diberikan sertifikat dia dijadikan santo, otomatis orang yang telah percaya dipanggil yang ada dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang kudus. Oke, ya ini sangat jelas ya sudah kalau tidak lihat di dalam surat-surat yang ditulis Rasul Paulus ya, sebagai pendahuluan kita untuk selanjutnya untuk masuk ke dalam pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini ya, kita akan masuk ke dalam pokok doa ya. Rabu depan kita akan lanjutkan bagian-bagian yang lain sebagai pelajaran kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.